Bapa Surgawi, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu oleh karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti bagi kami. Hari lepas hari kami terima berkat-Mu, kami terima kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami datang menyembah-Mu dan kami mau datang juga untuk mendengar suara-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami Bapa, terangi hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi dan nyatakanlah kuasa-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam. Izinkan saya pakai buka masker ya, supaya lebih bernafas. Baik, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan kita bersama-sama membuka jalan kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya undang saudara untuk membukanya. Satu ayat ini kita membaca bersama-sama karena satu ayat saja. Kita mulai 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini judul khotbah saya beri judul Do Your Best. Ya, lakukan yang terbaik. Sebagaimana kita membaca firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, menyurati Timotius agar dia melayani dengan memberi yang terbaik dari hidupnya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Nah, saudara-saudara, ada seorang penulis berkata, wherever you are, be totally there. Itu Eckhart Tolle berkata, wherever you are, be totally there. Dimanapun engkau berada, lakukan, jadilah total, lakukan dengan totali, dengan sepenuhnya. Ya, dimanapun kita ada, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hidup kita, melakukan yang terbaik. Apakah itu di tempat pekerjaan, apakah itu di tempat atau di sekolah, apalagi namanya di gereja. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh lakukan yang terbaik. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari pasal ini, pasal 4 ini, Paulus menasihati agar Timotius itu setia melayani, setia melakukan yang terbaik, seperti yang Paulus juga lakukan di dalam pelayanannya. Kalau kita membaca juga di dalam ayat ini, ada saatnya lagi katanya orang-orang tidak lagi mau mendengarkan ajaran-ajaran yang benar. Justru mereka mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka lebih senang mendengar dongeng, lebih senang mendengar sesuatu yang menyenangkan telinganya, yang menyenangkan hatinya. Firman Tuhan seolah-olah sudah terlalu keras dan mereka merasa menyakitkan, dan inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Kalau saudara-saudara melihat atau memperhatikan di media sosial, banyak pengkhotbah yang akhirnya hanya mencari follower. Pengkhotbah hanya mencari uang,
supaya mendapatkan uang. Dia membuat konten-konten yang yang penting ini menarik, yang penting ini disukai orang. Saudara-saudara, karena apa? Orang-orang senang yang seperti itu sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu juga saya disarankan oleh ada yang sebelah yang mengikuti konten saya ada kontennya. Pak, coba bikin begini Pak, begini supaya lebih. Karena saya hanya konten saya khotbah saja, renungan. Ya. Saya berkata saya tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Saya hanya mau memberitakan firman Tuhan, bukan mau mencari apa yang orang suka, tetapi saya mau cari apa yang Tuhan suka. Itu saja. Ya. Nah, dari ayat ini, dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima ini, ada 3 hal yang harus dilakukan agar kita berhasil. Ya, agar kita berhasil dengan melakukan yang terbaik. Do your best. Lakukan yang terbaik dari hidupmu. Lakukan benar-benar apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuhnya. Ya. Kalau kita melihat sini yang pertama, Paulus mengingatkan Timotius agar dia mengelola dirinya. Itu yang pertama. Kalau kita mau berhasil, kita harus mau mengelola, mengendalikan diri. Maka dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Paulus mau mengingatkan Timotius supaya dia mulai dari dirinya. Bukan mulai dari orang lain, tetapi dari dalam diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, dikatakan. Mengendalikan diri menjadi sesuatu yang penting. Itu sebabnya kalau kita mau berhasil, kalau kita mau melakukan yang terbaik, kita harus mulai memeriksa diri kita. Coba kita mengingat kembali ketika Yesus sudah bangkit dan kemudian Simon Petrus dan kawan-kawannya pergi kembali menjala ikan. Dan kemudian Yesus menemui mereka di pantai danau itu. Dan kemudian Yesus memberi mereka makan, sarapan. Dan dia bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dikatakan. Pertanyaannya sederhana. Yesus tahu sebenarnya bagaimana hati Simon Petrus. Yesus mengenal siapa murid-muridnya. Yesus mengenal setiap pribadi. Tetapi dia bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan itu ditanya sampai 3 kali. Pertanyaan pertama dijawab oleh Simon, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau. Dan kemudian ditanya kembali, dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Yesus bertanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menangis. Mengapa dia menangis? Yesus bertanya dengan pertanyaan kasih agape. Simon agapasme katanya. Tapi Simon menjawab, Yesus, filosi. Ditanya agapas, dijawab filo. Artinya dia menjawab, aku hanya punya kasih filo, kasih persaudaraan. Kedua kali dia jawab, ditanya Yesus, apakah engkau agapasme? Simon juga jawab filosi. Aku mengasihi engkau. Akhirnya pertanyaan ketiga itu yang membuat dia menangis, karena Yesus berkata, Simon, phileisme. Akhirnya Yesus, apa engkau filo saja. Itu yang buat, ya Tuhan, aku gagal. Aku pernah gagal, aku pernah kalah. Itu sebenarnya aku gak berani bilang aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Aku kasih filo. Seolah-olah di sini Yesus mau berkata, Simon, engkau harus mulai kembali dari
dirimu. Sama seperti Paulus mengingatkan Timotius, kuasailah dirimu, kenali dirimu. Kalau engkau tidak mengenal dirimu, siapa dirimu, kalau engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, maka engkau akan gagal untuk melakukan yang terbaik. Kita pasti gagal kalau kita nggak kenal diri kita. Kita pasti gagal kalau kita nggak kenal siapa diri kita. Makanya kita perlu memulai sesuatu dari diri kita. Kuasailah dirimu. Kita masih mengingat tentunya Paulus bersurat kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Penguasaan diri itu adalah buah roh. Ya. Kalau kita membaca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas. Ada penguasaan diri di sana. Kalau engkau mau melakukan yang terbaik, engkau harus bisa menguasai hidup, mengelola, mengatur hidupmu. Engkau tidak bisa berhasil dengan melakukan yang terbaik kalau engkau tidak bisa mengatur hidupmu. Menguasai diri, mengelola waktumu, mengelola segala tugasmu, mengelola. Dengan menguasai diri, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan menguasai diri, kita bisa memberikan seluruh hidup kita yang terbaik. Do your best. Paulus mau supaya Timotius dengan segala macam pergumulan masalah yang dihadapi di gereja yang dia pimpin, dia tetap memberikan yang terbaik dari hidupnya. Paulus mau supaya Timotius sabar, katanya, menghadapi semua musuh-musuhnya, menghadapi semua tekanan, menghadapi pergumulan dalam pelayanannya dengan mengendalikan diri. Jadi mulai dengan pengendalian diri, mulai dengan penguasaan diri, mulai dari dirimu, itulah yang membuat engkau bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua diingatkan oleh Rasul Paulus, dikatakan engkau harus siap menghadapi resiko. Dikatakan di dalam ayat ini selanjutnya, sabarlah menderita. Sabarlah menderita. Jadi yang kedua, kita harus siap menghadapi semua risiko di dalam hidup, termasuk penderitaan, termasuk tekanan, termasuk persoalan, termasuk berbagai macam rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita. Saya kira setiap aspek hidup kita, setiap aktivitas kita, selalu ada rintangan. Selalu ada kita hadapi berbagai macam penghalang-penghalang. Ingatlah bahwa penghalang sebenarnya bukanlah sebuah hambatan. Penghalang itu bukan hambatan, tetapi penghalang adalah satu cara Tuhan untuk kita belajar naik lebih tinggi. Ketika kita menghadapi penghalang, sebenarnya kita belajar untuk kita bisa lebih lagi mengatasi semua persoalan. Contoh paling gampang itu orang sekolah, ya kan? Anak sekolah tidak akan pernah naik kelas tanpa ada ujian. Ya, saya belum pernah seumur hidup saya naik kelas tanpa ujian. Saya lulus tanpa ujian, belum pernah. Ujian itu berupa suatu penghalang sepertinya. Sepertinya sebuah penghambat, tetapi sebenarnya kita mau belajar dari situ supaya kita naik lebih tinggi. Kita belajar supaya kita bisa lebih lagi. Kalau di dalam kehidupan beriman, penghalang itu untuk kita belajar bertambah, bertumbuh dalam iman percaya kita. Jadi ketika Tuhan mengizinkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, persoalan, dan semua pergumulan dalam hidup kita, Tuhan mengizinkan itu supaya kita semakin naik, dan terus naik.
Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Tuhan tidak mau kita hanya stuck di satu posisi saja. Tuhan mau supaya kita terus melakukan yang terbaik. Dengan penghalang, dengan penderitaan kita bisa melakukan yang terbaik dari hidup kita. Kita memberikan semua, seluruh hidup kita yang terbaik. Coba pikirkan, ketika orang menghadapi kesulitan, dia akan berusaha, ini bagaimana jalan keluarnya. Selalu begitu. Thomas Alva Edison, pencipta lampu pijar, yang menemukan lampu pijar, menemukan lampu pijar. Ya. Ketika dia melakukan percobaan, bukan 1-2 kali percobaan, dia mengalami ribuan percobaan, dia lakukan percobaan sampai dia menemukan ini dia filamen yang terbaik untuk membuat sebuah lampu pijar. Ribuan, bukan 1 kali 2 kali. Saudaraku, ketika kalau dia merasa tidak mau lagi, gagal, udahlah, masa bodoh, mungkin juga nggak ada lampu yang kita nikmati hari ini. Atau mungkin orang lain yang akan menemukannya. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga. Kalau kita tidak mau melakukan yang terbaik dari hidup kita, mengatasi semua persoalan kita, tidak sabar, tidak mau menghadapi resiko. Ketika ada persoalan kita mau, sudahlah, nggak usah lagi. Mungkin orang lain yang akan Tuhan pakai untuk menemukan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Jadi lakukan yang terbaik. Di sini Paulus katakan, sabarlah menderita, siap menghadapi resiko. Kalau engkau mau melayani Tuhan, kalau engkau mau bekerja, kalau engkau melakukan yang terbaik. Yang kedua, kau harus sabar menderita. Kau harus siap menghadapi apapun resiko di dalam kehidupan. Sama ya, sekolah ada resiko-resikonya, kau harus ujian. Kerja juga begitu, kalau engkau kerja di sebuah perusahaan tentu ada resiko-resiko yang harus engkau hadapi. Di dalam rumah tangga, membangun rumah tangga juga bukan berarti rumah tangga laki-laki perempuan jadi satu sama happy terus sepanjang itu. Nggak bisa, ada berbagai macam persoalan yang akan dihadapi. Tapi lakukan yang terbaik. Hadapi semuanya. Siap sedia bahwa ada resiko. Sabarlah menderita. Kata sabarlah menderita di sini, Paulus mau kata, engkau harus tetap tekun hadapi penderitaan itu. Ya. Apapun penderitaan yang kau hadapi, hadapi terus. Jangan putus asa. Jangan lemah karena penderitaan. Jangan terus merasa tidak ada jalan lagi, tapi engkau terus berusaha. Bertekun di sana. Saudara-saudara, melakukan yang terbaik, kita harus hadapi apapun resiko yang akan kita hadapi di depan. Seperti seorang pelari atletik halangan rintang itu, lari sambil lompat-lompat itu ada halangan rintang. Dia harus melewati rintangan itu untuk bisa menang, mencapai kegas. Dia harus berlari, tetapi juga dia harus menghadapi rintangan. Dia sambil melompat sekian meter, lompat lagi, sekian meter, lompat lagi. Itulah kehidupan kita. Kalau dia pikir ini ngapain sudah lari pakai rintangan lagi, ngapain nggak lari aja? Dia pasti gagal. Dia tabrak semuanya, dia gagal. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita benar-benar melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas. Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan para murid, mengingatkan kita, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut aku. Artinya apa? Siap hadapi resiko, siap menderita, sabarlah menderita, kata Paulus kepada Timotius.
dan kepada kita sekarang. Sabar menderita. Karena Yesus sudah mengajarkan. Kamu harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Ini berbicara penderitaan. Memikul salib sama seperti Kristus akhirnya memikul salib. Bagaimana dia memikul salib ke Bukit Golgota, menanggung dosa kita. Bagaimana dia disalibkan, dipakukan di atas kayu salib, bahkan lambungnya ditikam, kepalanya diberikan mahkota duri. Penderitaan, sengsara. Tapi Yesus mau melakukan yang terbaik. Sehingga ketika dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Aku mau melakukan yang terbaik. Aku mau melakukan yang terbaik, yang menyenangkan Bapa, yang memuliakan Bapa, yang berkenan kepada Bapa. Itu saja. Sebagai orang Kristen kita juga harus demikian. Ada apapun yang kita hadapi, segala macam tekanan, aku mau melakukan yang terbaik hanya karena untuk menyenangkan Bapa, hanya karena untuk memuliakan Bapa, hanya karena untuk meninggikan nama Tuhan. Ini yang harusnya kita ingat baik-baik. Siap sedia untuk segala macam resiko yang kita hadapi. Kita mulai dari diri kita sendiri, menguasai diri kita. Dengan penguasaan diri kita bisa mengatur kehidupan kita, mengatur setiap langkah kita, mengelola setiap waktu, mengelola setiap emosi kita, mengelola kehidupan kita, sehingga kemudian kita bisa sabar juga menderita. Yang ketiga, Paulus mengingatkan supaya bekerja dengan tuntas. Bekerja dengan tuntas. Dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu, ya. Dikatakan di situ tadi. Kita ulangi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kerjakan segala sesuatu dengan tuntas. Jangan setengah hati. Jangan kerja setengah-setengah. Apalagi namanya buat Tuhan. Buat Tuhan jangan setengah-setengah. Buat Tuhan jangan asal-asalan. Buat Tuhan jangan memberi yang penting ada. Kain dan Habel contohnya. Kain hanya memberi yang penting ada. Tapi Habel memberikan yang terbaik. Itu dikatakan. Kalau kita dipanggil Tuhan melayani Dia, kerjakan dengan tuntas. Kalau kita dipanggil bekerja di sebuah perusahaan, di kantor, dimanapun, kerjalah dengan tuntas. Jangan hanya mau gajinya. Gajinya tiap bulan kita tunggu, tapi kerja kita, kinerja kita asal-asalan, itu sama dengan orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Orang Kristen dimanapun dia ditempatkan, dia harus bekerja tuntas, bekerja dengan sepenuhnya, bekerja dengan total, bekerja dengan tuntas, menunaikan semua tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan hasil yang terbaik. Lakukan yang terbaik, do your best. Bukan asal-asalan. Saya kalau di jemaat itu selalu mengingatkan itu. Kalau kamu kerja di sebuah perusahaan, lakukan tugasmu dengan baik. Jangan kerja hanya bagus kelihatannya di depan bos. Bos lihat kita sibuk kerja. Giliran bos nggak kelihatan, kita sibuk main game. Ya kan? Kayaknya kerja di depan komputer, tapi ternyata main game di depan komputer. Ada banyak orang begitu, membuang waktunya. Nah, kalau kita punya mental seperti itu, sebenarnya kita bukan orang yang baik.
Kita bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar, tidak ada bos dia akan kerja dengan baik, total, sepenuhnya, lakukan tugasnya, tunaikan tugasnya dengan tuntas, tidak membuang waktu-waktunya dengan percuma. Ada lagu itu ya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita mau seperti itu dimanapun kita ada. Bukan hanya asal-asalan. Nggak ketahuan sama bos, nggak ketahuan sama teman gue, kita nggak mau tanggung jawab. Nggak ketahuan sama atasan, tidak ketahuan sama teman, kita asal-asal. Nggak. Orang Kristen dimanapun dia ada, dimana engkau ada, engkau harus kerja sepenuhnya. Engkau harus lakukan yang terbaik dari seluruh hidupmu. Persembahkan itu untuk Tuhan, bukan untuk tempat kerjamu, bukan untuk bosmu, bukan untuk teman-teman, untuk atasanmu, tapi lakukan segala sesuatu, kalau firman Tuhan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita kerja, kita lakukan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Memang bos kita senang, memang pekerjaan kita, perusahaan kita lebih baik, tetapi engkau telah melakukan tugas memuliakan Tuhan. Dan ketika engkau kerja dengan baik, maka bosmu akan melihat kinerjamu. Dia akan mengangkat engkau, dan Tuhan yang mengangkat engkau melalui orang-orang di sekitar. Jadi ini yang bekerja dengan tuntas. Ayat 6 dan 7, satu contoh ya. Ayat 6 dan 7, tolong satu orang baca. Ayat 6 dan 7 dari 2 Timotius 4 tadi. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Haleluya. Paulus memberi contoh mengenai diriku, katanya. Wah. Dia kata di akhirnya dengan ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Ini yang dia kata. Artinya apa? Aku bekerja dengan tuntas, tas. Aku telah melakukan yang terbaik dari hidupku. Saat kematianku sudah dekat, dia kata, aku mau mati sebentar lagi. Artinya dia sudah tua, dia merasa sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Tapi dia kata, aku telah memelihara iman. Artinya dia telah menunaikan tugas pelayanannya, dia menunaikan tugas panggilannya, dia menunaikan tugasnya dengan tuntas, dengan sepenuhnya. Dia sudah siap untuk itu. Jadi Paulus menasihati Timotius bukan hanya sekedar kata-kata, tapi lihat mengenai diriku. Lihat ini, lihat aku Timotius, perhatikan aku. Aku sudah mencapai garis akhir. Saat kematianku sudah dekat, aku sudah memelihara. Ini yang mau dilakukan. Timotius, perhatikan bagaimana aku telah bekerja. Kau harus juga melakukannya sama seperti aku telah lakukan. Timotius, kau harus mau melakukan semua tanggung jawabmu dengan tuntas. Tunaikanlah tugas pelayanmu, tunaikan. Artinya apa? Kalau tunaikan dibayar tunai, full. Artinya selesaikan, penuhi semuanya itu ya. Bayar lunas semuanya pekerjaan. Jangan sampai ada yang tidak engkau lakukan dengan baik.
Jangan sampai engkau tidak membayar pekerjaan pelayananmu dengan tuntas. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau Paulus sudah melakukannya, Paulus juga mengajak Timotius. Terlebih kita sekarang, orang-orang Kristen zaman sekitar, mari kita kerja dengan tuntas, dengan tanggung jawab. Tunjukkan bahwa engkau seorang pengikut Kristus. Tunjukkan bahwa engkau seorang yang beriman. Tunjukkan bahwa engkau seorang yang percaya kepada Yesus. Sehingga nggak perlu banyak kata-kata. Pada suatu hari saya dengar sebuah kesaksian. Kesaksian dari seorang tukang office boy lah. Tukang di kantor, office boy, sebuah kantor. Pada suatu hari bosnya datang dan kemudian office boy ini bekerja seperti biasanya. Tetapi ada satu hal yang menarik dari hati bosnya ketika dia melihat office boy ini. Akhirnya bosnya ini memanggil office boy ini. Dia panggil ke ruangannya dan bertanya, "Pak, mengapa engkau kelihatan berbahagia? Sedangkan kamu cuma office boy. Kerjamu hanya bersih-bersih, melayani semua karyawan, melayani saya. Gajimu kecil, tetapi kau lebih bahagia daripada saya. Apa sih rahasianya?" Si bos bertanya. Ini kesaksian. Lalu office boy ini bilang apa? Dia cuma jawab, "Saya sih orang Kristen, Pak." Jawabnya cuma itu. "Saya orang Kristen, Pak." Jadi kita melihat di sini si office boy menunjukkan hidup yang benar, bekerja dengan sukacita, sekalipun dia cuma tukang pel, cuma tukang sapu, cuma disuruh-suruh, suruh ke sana, suruh kemari, dia mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik dengan hati yang gembira, dengan senyum, dengan bahagia, tidak seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupnya. Dan akhirnya bosnya berkata, "Apa yang menjadi rahasiamu?" "Saya orang Kristen, Pak." Cuma itu jawab. Saudara, kesaksian selanjutnya apa? Bosnya ini akhirnya banyak bertanya dengan dia, dan akhirnya bilang apa? "Coba panggil pendetamu, saya mau jadi orang Kristen." Cuma sederhana, kehidupan yang melakukan yang terbaik membuat bos itu tertarik kepada Yesus, dan akhirnya office boy itu panggil pendetanya dan melayani sang bos dan bertobat. Jadi kalau kita tidak mau kerja dengan baik, bagaimana kita jadi saksi? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan? Bagaimana kita menyatakan, "Ini loh Tuhan saya, Allah saya," sehingga saya bisa bahagia, sehingga saya bisa hidup sejahtera, sehingga saya bisa hidup sekalipun ada banyak persoalan yang saya hadapi. Sama dengan yang lain. Sama. Kan kita semua menghadapi pandemi. Emang ada yang enggak? Saya juga menghadapi pandemi, krisis, orang-orang kesulitan. Saya punya sekolah, muridnya dari 100 tiba-tiba jadi 28 orang. 28 orang. SPP cuma bisa nutup membayar gaji guru dan operasional. Saya nggak dapat apa-apa, yang penting guru dibayar, operasional bisa jalan. Kalau dipikir-pikir, keadaan itu, wah, saya nggak makan, anak saya bisa nggak sekolah. Kalau keadaan, atau mungkin saya pecat-pecatin guru, saya ngajar sendirian. Tapi saya nggak lakukan itu. Dan Tuhan memelihara kami. Sekalipun sekolahnya ada anak Tuhan yang menolong kami. Ada burung gagak dikirimkan kepada Elia. Demikian juga kepada kami, Tuhan mengizinkan pandemi, dan saya belajar bagaimana Tuhan pelihara. Dia pula ada anak Tuhan
yang penuh kasih, yang digerakkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan. Itu yang terjadi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kerjakan segala sesuatu dengan tuntas. Kita semua menghadapi persoalan ini, pasti. Tidak ada orang hidup yang nggak ada persoalan. Kalau nggak mau ada persoalan, kita coba, kalau mau ya paling cepat ya di TPU, Taman Pemakaman Umum. Itu nggak ada persoalan. Mereka sudah tidur tenang. Mereka nyaman, nggak ada persoalan, nggak dikejar-kejar utang, ya kan? Nggak pikirin anak sekolah, nggak mikirin bayar kontrakan, nggak pikirin macam-macam. Ya itu, kalau kita nggak mau ada persoalan ya cepet-cepet nyusul aja. Jadi tunaikanlah tugas pelayan. Paulus kata, lihat aku. Tapi bukan itu saja. Dia katakan, kalau kita melakukan yang terbaik, kalau kita bekerja dengan tuntas, maka ada upah. Ayat yang ke-8, tolong dibaca lagi. Ayat 8. Ayat 8. 2 Timotius 4. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tapi bukan kepadaku saja, katanya. Tapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya, bagi saudara dan saya yang rindu kedatangan Tuhan. Bagaimana sih kita mengatakan kita rindu kedatangan Tuhan? Oh, coba kita bayangkan kalau kita merindukan seseorang datang kepada kita, kita akan melakukan apa? Kalau orang pacaran, rindu pacarnya datang, mungkin mungkin kalau zaman sekarang ya bolak-balik liatin WA-nya, chatnya, chattingannya. Kalau zaman dulu lihat suratnya, kan gitu, berusaha segala macam. Nah kalau kita, artinya kita apa? Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, dikatakan bagi mereka yang memberitakan Injil. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Seperti Tuhan Yesus ceritakan 10 gadis, itu 5 yang gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang 5 bijaksana selalu siap sedia, yang bodoh tidak siap sedia. Yang siap sedia itu kita yang harusnya belajar. Kita siap sedianya bagaimana? Kita harus siap sedia dengan selalu bertekun dalam firman Tuhan. Ya, kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita seperti saya bilang tadi, kita akan seperti orang yang membaca chat WA-nya terus atau suratnya terus. Kita juga mau baca firman Tuhan. Kita juga memberitakan Injil, sebab kata firman Tuhan, sebelum Injil ini diberitakan kepada seluruhnya, belum tiba saatnya. Jadi kalau supaya Yesus segera datang, maka kita harus memberitakan Injil ke seluruhnya, dimanapun kita ada. Kerjakan dengan tuntas. Memberitakan Injil kan gak harus katakan begini, seperti office boy tadi. Kita harus memberitakan Injil. Mungkin saya ceritakan kisah pengalaman kami, saya dan keluarga. Keluarga istri saya, orang tua, mertua saya, dua-duanya Muslim. Tapi puji Tuhan, sering ke Jakarta, saya layani, akhirnya terima Yesus, bertobat dan dibaptis. Tapi ada kakak saya yang nomor 1. Keluarga istri saya itu 5 bersaudara. Yang paling tua Kristen, Islam Kristen. Istri saya nomor 5 Kristen. Suatu kali kami pulang ke Jogja, kakak saya yang tertua ini berterima kasih kepada saya. Dek, terima kasih karena kamu sudah bawa bapak untuk percaya kepada Yesus. Saya bilang apa? Mas, tidak perlu terima kasih. Justru karena Mas sudah banyak bersaksi kepada orang tua. Karena Mas sudah melakukan yang terbaik kepada orang tua. Maka ketika saya memberitakan Injil kepadanya, orang tua segera bisa mau terima Yesus. Oh iya,
Ya, bagaimana Mas selama ini? Selama ini Mas bagaimana melayani orang tua? Dia nggak pandai bicara memberitakan Injil kepada bapaknya. Ya, tapi orang yang penuh dengan kasih, hidupnya luar biasa, menjadi berkat bagi semua adik-adiknya, bagi orang tua. Dia menjadi kesaksian. Saya katakan itu kepada dia. Justru karena Mas sudah menabur, saya tinggal menuai. Karena firman Tuhan, ada orang yang menabur, ada orang yang menuai. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, tabur terus. Mungkin engkau tidak akan menuai, mungkin orang lain yang akan menuainya, tetapi tabur saja kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu saat ada yang menuai. Di situ Mas saya bilang, begitu ya dia? Iya Mas. Wah, dia merasa betul-betul bahagia, menjadi orang yang paling bahagia. Saya senang. Karena melihat dia bahagia, karena dia merasa, oh iya ya, saya sudah punya andil. Kalau saya nggak begini, mungkin adik saya juga nggak mau diinjili, bapak saya nggak mau. Dia puji itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, sudah tersedia mahkota, ada upah. Jadi jangan kendor. Tuhan menyediakan upah bagi kita yang merindukan kedatangan Tuhan. Orang yang bekerja dengan tuntas, orang yang menunaikan tugasnya dengan sepenuh hatinya, dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan mau. Lakukan yang terbaik. 3 hal yang harus kita ingat. Mulailah dari diri kita dengan mengelola diri kita. Yang kedua, kita siap menghadapi resiko, apapun resiko itu. Yang ketiga, kita bekerja dengan tuntas. Jangan buang waktu, jangan tunda apa yang engkau bisa lakukan. Ya. Pepatah Jawa bilang apa? Don't wait until tomorrow what you can do today. Itu pepatah Jawa. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa engkau lakukan hari ini. Lakukan yang terbaik. Yesus mau kita menjadi saksi. Dan Tuhan sudah memberi kita upah. Menyediakan bagi kita upah mahkota kebenaran. Bagi kita yang sungguh-sungguh. Jadi inilah yang harus kita ingat. Bagaimana kita melakukan yang terbaik. Do your best. Lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang asal-asalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami. Sepulang kami dari tempat ini, kami melangkah keluar. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun langkah kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik di dalam setiap aspek hidup kami. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani pengurus jemaat, Tuhan pakai kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, Gereja Karunia Pos Tangerang ini, biarlah Tuhan berkati. Gembala, jemaat, Tuhan berkati. Perjalanan pelayanan mereka di Purwokerto, Tuhan berkati. Dan semua anggota jemaat, semua pengurus jemaat, Tuhan pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami boleh melakukan hidup kami untuk yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan.